Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Farah Jihan Bajri, mahasiswa PPG Guru Tertentu, Universitas Negeri Jakarta dengan nomor induk mahasiswa 200572430076. Saya bertugas di SD Islam Al-Jannah, Kecamatan Gabus Wetan, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan praktek pembelajaran guna memenuhi tugas uji kinerja PPG Guru Tertentu tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, berikut praktek pembelajaran yang telah saya laksanakan. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, selamat pagi semuanya. Pagi. Bagus, sekali lagi ya, biar lebih semangat, lebih kompak. Selamat pagi. Pagi. Luar biasa, Masya Allah. Semuanya semangat, berarti sudah sarapan semua ya? Ya. Sudah sarapan tadi? Ya. Sudah ya. Usahakan ketika berangkat sekolah sarapan terlebih dahulu supaya nanti di saat pembelajaran di kelas kalian bisa full konsentrasi. Oke? Nah, untuk hari ini kita akan memasuki materi yang baru, tapi sebelum kita mulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan. KM-nya mana? Ya, Ajril silakan. Ajril pimpin doa. Doa dimulai. Doa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat ya? Sehat, alhamdulillah. Sebelum kita mulai materi kita pada hari ini, terlebih dahulu Ibu mau cek kehadiran ya. Ada hari ini yang tidak hadir? Siapa yang tidak hadir? Tidak ada? Semuanya masuk? Bagus, alhamdulillah. Berarti hari ini semuanya hadir, berarti sehat semua ya? Alhamdulillah. Kita berdoa mudah-mudahan mungkin adik kelas kalian atau juga kakak kelas kalian yang saat ini sedang sakit, mudah-mudahan segera diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Anak-anak sekalian, sebelum kita masuk ke materi ya, terlebih dahulu biar semangat kita mengawali hari ini, pembelajaran hari ini, kita bangkitkan semangat dengan yel-yel terlebih dahulu. Seperti biasa ya. Oke. Kalau Ibu bilang tepuk 1, tepuk 2 seperti biasa, kalian masih ingat? Oke. Dan tepuk semangat ya. Siap, tepuk semangat dulu. Tepuk semangat. Semangat. Luar biasa. Tepuk 1. Yes. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Semangat. Tepuk 4. Konsentrasi. Tepuk 5. Siap belajar. Luar biasa, tepuk tangan buat kita semua. Luar biasa, semuanya semangat, semuanya happy pada pagi hari ini. Sudah siap belajar ya? Oke, silahkan dibuka bukunya yang masih ada di dalam tas. Bukunya ditaruh di atas meja. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran IPAS. Kita masuk ke materi yang baru. Untuk pembelajaran kali ini, Ibu punya beberapa media pembelajaran. Ada slideshow, ini yang bisa kalian saksikan. Di sini ada gambar siapa tuh? Ada gambar Ibu ya. Ada slideshow, ada media belajar ini sudah Ibu siapkan. Ada juga video pembelajaran dan juga buku. Mana yang ingin kalian gunakan terlebih dahulu? Slideshow? Oke, slideshow dulu ya berarti ya. Mana yang ingin digunakan? Yang ini berarti ya? Oke. Slideshow nanti akan terlebih dahulu Ibu gunakan beserta dengan pemaparan dulu ya dari Ibu. Nanti setelah itu kita ke media belajar yang selanjutnya. Oke, siap. Hari ini kita akan belajar tentang apa ya? Kita mulai materi yang baru, tapi sebelum kita ke materi yang baru, Ibu ingin mengawali pembelajaran kita pagi hari ini dengan sebuah pertanyaan. Simak baik-baik. Kalian pernah tidak melihat atau menemukan hewan liar masuk ke dalam rumah? Siapa yang sudah pernah
Lihat, hewan liar contohnya apa? Misalkan ular atau musang gitu ya. Ada tikus, oke, tikus kan ada apa namanya? Ada taringnya. Atau rubah. Pernah tidak melihat hewan-hewan tersebut masuk ke dalam rumah? Pernah tidak? Pernah. Ada yang pernah, ada yang tidak. Nah, kira-kira nih, apa penyebab hewan tersebut masuk ke dalam rumah? Apa? Kekurangan makanan. Oke, apalagi kira-kira penyebabnya? Hewan-hewan tersebut bisa masuk dalam rumah. Lingkungannya ya, lingkungannya bisa jadi rusak. Apalagi? Tidak ada lagi? Tadi kata siapa? Kata Noval, makanannya bisa jadi Bu, makanannya habis. Nah, bisa jadi ya, karena sekarang itu banyak hutan, banyak perkebunan, banyak persawahan yang dialihfungsikan. Ya, dialihfungsikan menjadi apa? Menjadi komplek perumahan. Ya, betul ya? Dialihfungsikan menjadi pabrik. Nah, sehingga ekosistem dari hutan, dari perkebunan itu menjadi rusak makanannya. Ular yang biasanya bisa dapat makanan di situ tidak bisa dapat makanan ya. Akhirnya apa? Akhirnya dia masuk ke pemukiman warga. Ekosistemnya rusak. Ada rantai makanan di situ, padi dimakan oleh tikus dimakan oleh ular. Nah, ada salah satu yang punah ya, sehingga masuk ke dalam rumah. Bu, apa itu ekosistem? Apa itu rantai makanan? Nah, itu yang akan kita pelajari pada pembelajaran kita hari ini. Nah, ini dia materi yang akan kita bahas. Apa itu? Kita akan bahas tentang ekosistem. Sekali lagi. Ekosistem. Yang keras. Ekosistem. Nah, ekosistem. Sebelum kita bahas tentang ekosistem, Ibu akan sampaikan dulu di sini. Apa sih tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Tujuan kalian belajar ekosistem itu supaya apa? Nah, ini dia. Ibu sudah sampaikan di sini beberapa tujuan pembelajarannya. Yang pertama, memahami peran antar makhluk hidup bagi kelangsungan hidup mereka dalam sebuah ekosistem. Kemudian menjelaskan pengertian ekosistem, hubungan antar komponen, rantai makanan, jaring-jaring dalam suatu lingkungan. Kemudian yang ketiga, keempat, menganalisis, mengamati hubungan saling ketergantungan dalam ekosistem. Serta yang kelima, nah ini nanti yang akan kalian kerjakan di dalam tugas kelompok, membuat tabel atau diagram transfer energi dalam suatu ekosistem. Nanti kalian akan membuat rantai makanan. Ya, kalian akan membuat rantai makanan. Itu adalah tujuan pembelajarannya. Nah, ini dia. Apa itu ekosistem? Siapa yang bisa baca? Baca, apa itu ekosistem, Widya? Ya, coba diulangi lagi. Farhan. Hubungan timbal balik interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungan. Ya, itu adalah definisi atau pengertian dari ekosistem adalah hubungan timbal balik atau interaksi. Interaksi itu hubungan timbal balik. Berarti satu makhluk hidup atau lebih? Lebih ya, hubungan timbal balik atau interaksi antara makhluk hidup dengan lingkungannya. Itu adalah pengertian dari ekosistem. Kemudian selanjutnya, ekosistem tuh ada ekosistem apa aja sih? Ada ekosistem sawah, kemudian ada apa lagi? Ada ekosistem laut, ada apa lagi? Pesisir pantai, apa lagi selain yang Ibu berikan contohnya di sini? Kenapa? Ekosistem danau, sawah, sungai, dan lain-lainnya. Itu adalah contoh-contoh ekosistem. Nah, ekosistem tersusun atas dua komponen utama. Tersusun atas berapa? Dua komponen utama. Apa saja komponennya? Biotik dan abiotik. Biotik itu semua makhluk hidup yang terdapat pada suatu lingkungan. Sementara abiotik segala benda tak hidup. Ada A-nya tuh ya di situ ya.
A itu berarti A-nya itu berarti tidak hidup, segala benda yang tak hidup. Ini adalah ekosistem ya, tersusun atas dua komponen utama, biotik dan abiotik. Kemudian selanjutnya, sekarang kita ke komponen biotik terlebih dahulu. Tadi biotik apa? Makhluk hidup. Tersusun atas apa saja? Produsen, konsumen, dan pengurai. Apa itu produsen? Ya, kelompok makhluk hidup yang bisa menghasilkan makanan sendiri. Contohnya apa? Contohnya tumbuhan. Tumbuhan bisa menghasilkan makanan sendiri melalui fotosintesis. Bareng-bareng yang kencang, melalui fotosintesis. Melalui fotosintesis. Itu adalah produsen. Kemudian yang kedua, konsumen. Apa itu konsumen? Iya, yang tidak bisa menghasilkan. Kalau tadi mah produsen bisa ya? Produsen bisa. Kalau makhluk hidup yang bertindak sebagai konsumen tidak bisa menghasilkan makanan sendiri, seperti contohnya hewan ya. Nah, untuk konsumen ini dibedakan, ada konsumen 1, konsumen 2, konsumen 3. Iya. Yang paling atas sebelum ke pengurai itu namanya konsumen puncak. Kemudian yang selanjutnya pengurai. Apa itu pengurai? Ya, kelompok makhluk hidup yang menguraikan sisa tubuh makhluk hidup setelah mati. Contohnya apa? Contoh pengurai. Luar biasa. Lanjut. Nah, ini dia. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Berdasarkan cara terbentuknya, ekosistem dibagi menjadi dua. Apa saja? Ekosistem alami dan ekosistem. Kalau alami itu yang bagaimana? Ya, yang alami, yang tidak ada campur tangan manusia. Alami terbentuk ya, bukan campur tangan manusia. Contohnya apa? Hutan, betul. Apalagi? Danau, apalagi? Laut, pinter. Itu adalah contoh ekosistem alami. Kalau ekosistem buatan itu apa? Iya, terbentuknya karena campur tangan manusia, dibuat oleh manusia, di-create oleh manusia ya. Contohnya apa ekosistem buatan? Wah, terus akuarium. Akuarium kan tidak terjadi dengan sendirinya kan? Dibuat oleh manusia. Ada campur tangan manusianya di situ ya. Itu berdasarkan cara terbentuknya. Kemudian selanjutnya kita masuk ke hubungan dalam ekosistem. Ada berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Yang pertama adalah individu. Individu itu adalah makhluk hidup tunggal. Kalau tunggal itu berarti satu, sendiri ya. Di sini Ibu contohkan ada rusa, tapi bukan rusa saja. Ibu hanya contoh saja di sini ya. Misalkan kalau ayam satu berarti populasi individunya berupa ayam ya. Ini hanya sebagai contoh. Kemudian setelah itu individu dan individunya banyak membentuk populasi. Makanya di sini pengertiannya populasi adalah kumpulan makhluk hidup satu spesies. Satu spesies itu apa maksudnya? Betul, satu jenis pada waktu dan tempat yang sama. Berarti kalau dalam satu waktu dan tempat yang sama ada beberapa rusa, namanya populasi rusa. Kalau misalkan dalam satu tempat ada beberapa ayam, namanya populasi ayam. Kalau dalam satu tempat ada banyak gajah, berarti namanya populasi gajah. Bisa dipahami ya? Nah, populasi ini bergeser ke sini namanya komunitas. Nah, komunitas ini lebih luas lagi. Kumpulan dari berbagai macam populasi. Ada populasi rusa, populasi gajah, populasi badak, dan seterusnya.
Nah, populasi-populasi itu bergabung menjadi satu namanya iya, komunitas, interaksi antara populasi yang menempati suatu wilayah. Kemudian kita bergeser lagi ke ekosistem. Apa itu ekosistem? Tadi sudah, ayo. Sama saja, ekosistem itu komunitas ini yang berinteraksi dengan komponen abiotiknya. Tambahannya apa? Kalau di sini makan makhluk hidup semua ya. Nah, kalau di sini sudah ditambahkan ada abiotiknya di sini. Apa di sini abiotiknya? Iya, ada tanah di sini. Apalagi abiotik? Air, betul, udara dan seterusnya. Itu namanya ekosistem. Bisa membedakan ya. Yang pertama tadi apa? Individu. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Ekosistem. Harus memahami ya perbedaannya ya. Dari individu berkumpul menjadi populasi, populasi berkumpul menjadi komunitas, komunitas berkumpul dengan komunitas bersatu dengan abiotiknya, namanya ekosistem. Nah, di dalam sebuah ekosistem, karena tadi banyak kan, ada beberapa hewan di situ kan ya, ada beberapa makhluk hidup beserta dengan unsur abiotiknya. Dalam ekosistem itu pasti terjadi yang namanya interaksi makhluk hidup. Ada berapa di sini interaksinya yang sudah Ibu paparkan di sini? Ada 5. Yang pertama, simbiosis. Iya, apa itu simbiosis mutualisme? Iya, semuanya bisa baca di sini ya. Hubungan saling menguntungkan. Yang ini untung, yang ini juga untung. Itu namanya simbiosis. Di sini Ibu sudah ada tuh contohnya. Apa contohnya yang dua-duanya saling menguntungkan? Ada kupu-kupu bunga. Kupu-kupu menghisap, itu dia dapat makanan, bunganya itu mempercepat proses penyerbukan. Jadi dua-duanya untung ya. Dua-duanya untung. Kemudian yang selanjutnya, simbiosis parasitisme. Kalau tadi untung dan untung, kalau parasitisme untung dan rugi. Yang ini untung, tapi yang ininya rugi. Apa contohnya? Tali putri dan inangnya. Sama apa lagi nih? Cacing kita dan manusia. Kita manusia kalau di dalam tubuh kita ada cacing, untung tidak? Enggak, tapi cacingnya untung tidak? Untung. Kenapa cacingnya untung? Karena menyerap sari-sari makanan, nutrisi dari dalam tubuh kita. Cacingnya untung, kitanya rugi. Itu adalah simbiosis parasitisme. Ya, perhatikan videonya ya. Oke, watch video carefully. Ya, perhatikan. Apa yang kamu ketahui tentang hubungan di dalam ekosistem antara makhluk hidup yang satu dengan yang lain terjadi? Nah, dari video ini individu, populasi, komunitas atau ekosistem? Apa ini? Ayo, sama semua kan jenisnya? Berarti apa? Populasi. Ayo, perhatikan videonya. Nanti Ibu kasih pertanyaan. I give you some questions. Watch carefully. Ayo ceritakan hubungan-hubungan dalam ekosistem berikut. Coba perhatikan nih videonya. Ceritakan hubungan dalam ekosistem berikut. Ada apa aja di situ binatangnya? Yang mana Ya. individu, yang mana populasi, Yang mana individu, yang mana populasi, yang mana komunitas. dan yang mana komunitas. Berikan penjelasanmu ya. Ayo. Apa ini namanya? Apa namanya? Ekosistem. Oke, karena ada abiotiknya di situ ya. Ada berapa individu di sini? Coba sebutkan. Ada apa aja di sini? Individunya jerapah, apalagi? Burung. Terus apa lagi? Burung? Unta. Berarti apa itu? Individu, populasi, komunitas, atau ekosistem? Apa? Ekosistem. Kenapa itu ekosistem? Iya, karena ada abiotik dan biotiknya. Sudah selesai videonya? Sekarang Ibu akan membentuk kalian dalam 4 kelompok ya. Ibu akan membentuk kalian menjadi 4 kelompok. Kelompoknya sama seperti kelompok IPAS kemarin ya.
kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Kelompok 1 mana? Kelompok 1? Kelompok 1, raise your hand, highly. Yang tinggi. Ya, kelompok 2? Kelompok 3? Kelompok 4? Nah, Ibu, apa Bu tugas kelompoknya? Nah, ini dia. Sebelum kita ke tugas kelompok, Ibu di sini sudah menyiapkan ada papan rantai makanan. Apa? Rantai makanan. Papan rantai makanan. Ada berapa macam rantai makanan di sini? Ada Ada 4. 1, 2, 3. Oh, enggak ada. Sampai 4 aja ya. Sampai 4. 1, 2, 3, 4. Ibu mau 2 orang. 1 laki-laki, 1 perempuan. Siapa yang bisa maju ke depan dan menjelaskan? Ini dimakan oleh ini dimakan oleh ini, dan seterusnya. Kemudian nanti Ibu kasih pertanyaan. Ayo. Siapa yang mau maju ke depan? Coba, ini dimakan ini, sok. Mau yang rantai makanan yang kemana? Keberapa? Oke, yang pertama. Yang lain perhatikan ya. Yuk. Ini padi, dimakan burung pipit, dimakan ular, terus dimakan elang. Elang yang mati diuraikan sama Pengurai atau bakteri. Coba Farhan, mana yang merupakan konsumen tingkat 1? Ini. Iya. Mana yang merupakan produsen? Ini. Iya. Mana yang merupakan pengurai? Ini. Oke, bisa ya? Oke, boleh tepuk tangan buat Farhan. Boleh kembali lagi ke... Nah, tugasnya nanti kalian membuat papan atau bagan transfer seperti contoh yang Ibu sudah buat ya. Nanti ada beberapa gambar yang akan Ibu berikan. Silahkan kalian pilih dan urutkan rantai makanan yang sesuai seperti yang tadi sudah kita bahas ya. Silakan ketua kelompoknya maju ke depan dulu. Ibu bagikan. Kelompok 1. Yuk, yang lainnya maju ke depan. Warna mana? Novel warna hijau, kuning? Kuning, oke. Mizwa yang mana? Oke, satu lagi mana yang belum maju? Oke, Widya. Silahkan dibuat rantai makanannya. Ibu sudah siapkan nih di sini. Ya, ada double tip dan tusukan. Silakan nanti boleh bergantian. Tapi setiap kelompok kalau mau maju, majunya 2 orang aja ya. Jangan semua maju ke depan ya. Boleh ketuanya atau boleh perwakilannya. Silakan maju, ayo. Ada ini. Boleh pakai ini, boleh pakai tusukan seperti ini. Oke? Nah, ini silakan maju ketua kelompok dan perwakilannya. Nah, ini silakan nanti gambar-gambarnya. Ini Ibu sudah siapkan berbagai macam gambar ya. Silakan nanti kalian ambil hewannya, kemudian urutkan, buat diagram transfernya atau bagan transfer rantai makanannya ya. Iya. Pilihannya lihat yang di checklist. Oke, mana ini? Tuh, silakan dipilih. Sudah? Kelompok ini? Tapi kurang sih. Ya, silakan dipilih sesuai dengan yang di checklist. Ada yang kurang? Kalau ada yang kurang, ambil binatangnya di depan. Gambar binatangnya ada di depan ya. Oke, yang urut ya. Pastikan urut. Jangan di tengah sayang, di atas ini tusukannya gitu. Tuh, gitu di atas. Oke. Ini dimakan, tadi dimakan keong. Terus betul. Katak ini. Ya. Nah, ininya berarti kurang geser. Geser nggak apa-apa, agak berdempetan nggak apa-apa, berhimpitan nggak apa-apa. Ininya geser berarti ya. Nah, sekarang siapa kelompok mana yang mau presentasi terlebih dahulu? Siapa kelompok? 3, oke. Boleh kelompok 3. Boleh semuanya kasih tepuk tangan buat kelompok 3 mau maju mempresentasikan. Yuk. Semuanya perhatikan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok mana sila? Kelompok 3 ini mempresentasikan hasil
hasil membuat diagram rantai Makan ya. silakan. Sudah dapat berapa itu rantai makanannya? 3. Oke, silakan jelaskan. Rantai makanan pertama ada padi, padi dimakan burung pipit dimakan ular, ular dimakan burung elang diuraikan oleh bakteri yang pembusuk. Ya. Rantai makanan kedua ada lumut, lumut dimakan oleh udang, udang dimakan oleh ikan, ikan dimakan buaya, buaya diuraikan oleh bakteri pembusuk. Ada di rantai selanjutnya yang ketiga ketiga ada kayu dimakan apa itu? Kayu laput. kayu laput dimakan oleh jamur, jamur dimakan ayam, ayam dimakan rubah, rubah diuraikan oleh bakteri Bakteri pengurai. Oke, boleh tepuk tangan untuk kelompok tiga. Nah, sebelum duduk kembali, Ibu mau tanya. Ada berapa rantai makanan yang sudah dibuat? 3. Ada berapa? 3. 3. Nah, dari 3 rantai makanan ini, ya, sebutkan binatang apa saja yang merupakan konsumen puncak dari masing-masing rantai makanan. Yang lain perhatikan, nanti Ibu kasih pertanyaan serupa, ya. Mana saja yang merupakan konsumen puncak dari ketiga rantai makanan yang sudah dibuat? Ada elang, buaya, sama rubah. Oke, elang, buaya, dan rubah. Kemudian pertanyaan selanjutnya. Kita lihat sama-sama di rantai makanan yang kedua. Rantai makanan yang kedua. Ada udang ya di situ ya. Udang bertindak sebagai konsumen tingkat 1. Sekarang pertanyaan Ibu, apa yang terjadi kalau udangnya punah atau udangnya berkurang populasinya? Apa yang terjadi? Lumut akan semakin banyak dan ikan akan semakin berkurang karena makanannya punah. Ah, bagus sekali ya. Apa yang terjadi kalau konsumen tingkat satunya nih? Konsumen tingkat satunya kalau berkurang, apa yang terjadi? Di sini kan udang ya, konsumen tingkat satunya. Apa yang terjadi kalau berkurang? Kalau berkurang, tentu rantai makanannya menjadi rusak. Tapi kalau dijelaskan lebih detail, ini yang merupakan produsennya akan semakin apa? Semakin banyak, sementara ininya nanti populasinya akan berkurang. Kenapa ikannya akan berkurang populasinya? Iya, karena makanannya berkurang. Luar biasa sekali. Terima kasih kelompok 3. Sekali lagi boleh tepuk tangan. Silakan kembali ke tempat duduknya. Ya, siap. Lihat nih. Yo, siap. Semuanya harus bergerak. Pada hari ini kita berada bersama. Ayo, membangun ekosistem kita, lingkungan alam dan juga lingkungan buatan, sama sungai dan juga lautan. Ayo, kita belajar. Yo, ayo, kita bergembira. Yo, ayo, kita belajar. Yo, ayo, kita bergembira. Luar biasa, boleh tepuk tangan buat kita semua. Oke, sudah, Ibu matikan dulu ya. Oke, dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ada pertanyaan? Any question? Tidak ada? Semuanya sudah bisa dipahami? Yakin? Yakin. Benar. Oke, sekarang sebelum kita tutup pembelajaran kita pada hari ini, kita refleksi dulu ya. Dari pembelajaran yang tadi Ibu sampaikan, tadi tentang apa? Tentang ekosistem. Di dalamnya itu tadi kita belajar apa saja dalam ekosistem? Interaksi makhluk hidup. Terus? Iya, rantai makanan. Terus? Jaring-jaring. Apa lagi? Iya, terus tadi komponen apa lagi? Berdasarkan terbentuknya ada buatan, ada alami. Dari tadi yang Ibu sudah sampaikan materi tentang ekosistem, semuanya bisa memahami? Ada yang sulit untuk dipahami? Semuanya sudah paham? Tidak ada pertanyaan? Ada pertanyaan nggak sebelum kita selesai materinya? Ada pertanyaan? Tidak ada, berarti semuanya sudah paham? Nah, dari materi yang tadi Ibu sampaikan, yang kita bareng-bareng tadi belajar bersama di sini, apa materi yang paling kalian sukai? Rantai makanan. Kelompok ini rantai makanan. Kelompok ini apa? Tadi kan ada abiotik, jaring-jaring, abiotik. Iya. Apa lagi? Rantai makanan. Sebelah sini apa? Yang paling disukai?
Rantai makanan juga, sebelah sini. Kanan. Rantai makanan juga, sebelah sini. Rantai makanan juga. Jadi yang paling disukai, oh ada tuh semua. Oke, bagus semua. Berarti secara keseluruhan ya. Ada rantai makanan, jaring-jaring, semuanya disukai. Tidak ada yang sulit? Semuanya mudah? Oke, mudah-mudahan dari apa yang Ibu sampaikan pada kesempatan kali ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, untuk kalian semua ya. Nanti untuk tugas yang minggu kemarin silakan dikumpulkan di meja Ibu. Yang tadi, tugas yang tadi yang mengamati dan menganalisis secara mandiri silakan dikumpulkan ya. Ya, dikumpulkan di meja Ibu juga ya. Oke, sebelum kita tutup pelajaran kita pada hari ini, materi kita yang selanjutnya nanti di pertemuan yang akan datang adalah tentang kondisi alam ya. Jadi nanti silakan dipersiapkan. Sebelum kita ke pertemuan yang selanjutnya, nanti di rumah dibaca-baca dulu materinya ya. Nanti kita bahas materi yang baru lagi di pertemuan yang selanjutnya. Oke, anak-anak, kalau tidak ada pertanyaan, semuanya sudah paham, semuanya tadi alhamdulillah sudah dipahami. Ibu cukupkan untuk pembelajaran kita pada hari ini. Sampai di sini ya. Nah, sebelum kita tutup ya, marilah kita bersama-sama mengakhiri pertemuan kita, pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu akhiri pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan hasil analisanya tadi dikumpulkan ya, hasil amatannya ya.